tahu Tuhan bahwa kami percaya bahwa Engkau Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar dalam hidup kami Tuhan. Sebentar firman Allah yang kami dengar, kami percaya pada waktu kami kembali, tidak seperti kami datang, kami kembali dengan damai sejahtera Allah, sukacita, bahkan ada mujizat, bahkan ada kesembuhan, dan juga Allah yang hebat yang luar biasa yang akan datang dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, dari berat firman Allah yang hidup Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, dan memberkati dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba mau berjanji di hadapan Tuhan, hamba untuk dijawab Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna, yang kamu bagikan di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Dalam 2 pekan ini saya berbicara tentang guide by Holy Spirit. Pentingnya saudara dan saya untuk dituntun sama yang namanya adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, karena saya terlalu yakin bahwa saat ini ada zaman Roh Kudus mulai berkarya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus dituntun, tuntunan demi tuntunan bersama-sama dengan Roh Kudus. Hari ini juga saya akan berbicara masih tetap yang sama, guided by Holy Spirit. Ini adalah session ke-3, Roma 8 ayat 14 sampai ayat ke-15. Semua orang yang dipimpin, ya, dalam terjemahan God's Word Translation diterjemahkan dengan guided, dituntun. Ya, terjemahan yang lain memang pimpinan kita bukan Roh Kudus, seperti yang saya sudah bahas. Pimpinan saudara saya adalah Yesus, karena dia adalah gembala yang baik. Sedangkan Roh Kudus itu menuntut. Nah, saudara, ini berbeda. Kalau dituntut adanya di samping kita, kalau memimpin adanya di depan kita. Tapi Bapak bilang, semua orang yang dipimpin, ya, yang dituntun sama Roh Allah, yaitu Roh Kudus, adalah anak Allah. Jadi syarat saudara dan saya mau menjadi anak Allah, firman Tuhan bilang harus dipimpin atau dituntun sama yang namanya Roh Kudus. Status di KTP-nya Kristen, tapi belum tentu menjadi orang Kristen. Maka itu saudara dan saya harus dipimpin sama Roh Kudus, harus dituntun sama Roh Kudus, supaya saudara dan saya menjadi anak Allah. Bukan hanya sekedar status, tetapi Anda harus menjadi anak Allah. Ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus. Tetapi kamu sudah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi yang menjadikan saudara saya hari ini menjadi anak Allah tidak lain tidak bukan adalah Roh Kudus. Bukan karena khotbah si pendeta, bukan karena YouTube, mendengar khotbah dari YouTube, bukan. Tapi yang membuat saudara saya hari ini menjadi anak Allah adalah Roh Kudus. Jelas firman Tuhan bilang, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan saudara saya anak Allah. Yang menjadikan kita anak Allah, Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan khotbah si pendeta. Dari A sampai Z, yang bisa menyatakan Yesus adalah Tuhan cuma satu, Roh Kudus. Tidak ada lagi yang lain. KKR Pak, 3.000 orang, 5.000 orang Pak, itu karyanya Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan tidak pernah bisa menyatakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kecuali adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara saya harus dituntun sama yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih Pak? Roh Kudus adalah pribadi. Ada kuasanya dalam pribadi. Ada kesembuhan, ada mujizat. Maka itu banyak orang ngejar kuasa Roh Kudus, bukan mengenal Roh Kudus. Coba kita lihat dulu yuk. Siapa Roh Kudus? Lukas 11 ayat ke-13. Dikatakan di sana. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman Tuhan dengan jelas sekali. Berarti Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik yang bisa saya berikan kepada anak saya, jauh lebih baik yang diberikan Bapa, yaitu namanya adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Pemberian dari Allah Bapa untuk siapa? Untuk saudara saya hari ini. Jadi Roh Kudus bukan karyamu, tapi Roh Kudus adalah inisiatif hatinya Allah untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang menghibur kita, Roh Kudus yang membebaskan kita, melepaskan kita. Bahkan Roh Kudus juga yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, kesembuhan, mujizat, tanda-tanda
ajaib, penuh dengan kuasa diberikan sama Roh Kudus. Maka itu firman Tuhan bilang, kalau kamu Bapa duniawi bisa memberikan buat anakmu yang baik, apalagi Bapa di surga mau memberikan yang baik dalam hidup kita. Salomo punya hikmat luar biasa. Di dalam Roh Kudus ada hikmat, di dalam Roh Kudus ada kemuliaan, ada kuasa, ada mujizat, ada hal-hal yang hebat yang luar biasa dalam hidup kita. Minta Roh Kudus supaya kita dipimpin, dituntun sama Roh Kudus. Kalau mau dituntun sama dipimpin sama Roh Kudus, apapun boleh terjadi tidak menjadi masalah dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik dari Allah. Yang terbaik itu bukan rumah, bukan mobil yang mewah, bukan berkat-berkat Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Pemberian yang terbaik adalah Roh Kudus. Lewat Roh Kudus engkau punya rumah, lewat Roh Kudus engkau punya berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus pemberian yang terbaik. Sadari hal ini. Orang yang dituntun sama Roh Kudus, hidupnya mesti berhasil. Tidak mungkin tidak. Musa dia ngambek sama Tuhan, dia bilang, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, saya tidak mau pergi dari tempat ini. Kenapa? Karena gagal pasti. Daud mengatakan tanpa tuntunan Roh Kudus, selangkah kau melangkah, maut. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, berarti Bapa yang punya. Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini adalah penghibur yang diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluarnya dari Bapa. Jadi Roh Kudus yang kita punya itu keluarnya dari Bapa di surga, keluarnya dari Allah, diberikan buat kita. Dengar baik-baik ya. Roh Kudus yang ada di Bapa di surga, Roh Kudus yang ada di dalam tubuhnya Yesus, itu sama, persis tidak ada bedanya dengan yang saudara saya terima hari ini sebagai orang-orang percaya. Maka itu Yesus dengan enteng banget. Kalau kamu percaya, kamu akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan perkara-perkara itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi dari apa yang pernah aku lakukan. Kenapa? Karena punya roh yang sama. Roh itu apa? Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara saya. Maka itu apa yang Yesus bisa lakukan, saudara saya pasti bisa lakukan itu semua. Jadi di dalam diri saudara dan saya penuh dengan roh kealahan. Kolose 2 ayatnya ke-9 sampai dengan ayatnya ke-10. Dengan firman Tuhan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam diri Yesus ada seluruh kepenuhan kealahan. Ayatnya ke-10. Dan kamu, yaitu saudara saya, telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, firman Tuhan bilang begini, sebab di dalam Dialah, itu di dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam dirinya Ferdin, yaitu Yesus, ini kita ibaratnya adalah Yesus, ya kan, berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam dirinya Dia ada Allah. Nah, Allahnya ini nih, coba yuk, yang gede. Allah kan harus gede, masa Allah kecil, nggak mungkin Allah kecil. Gimana? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ya kan? Jadi nggak mungkin. Nah, stop. Nah, jadi di dalam dirinya Ferdin, ya, di dalam dirinya Yesus itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau orang melihat Yesus, itu dia melihat Allah. Allah yang apa? Allah yang besar. Yang ini dia. Ayat ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Nah, kamu ini adalah manusia. Nah, manusianya telah dipenuhi di dalam Dia. Nih, manusianya nih. Nah, sini. Manusia biasa. Nah, jadi pada waktu orang melihat yang namanya Alek sebagai manusia biasa, padahal si Alek ini dipenuhi di dalam kealahan. Yesus dipenuhi di dalam kealahannya. Berarti di dalam diri Alek ada Allah, ada Yesus. Nah, Allah ini punya roh yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus gak kelihatan. Nah, Allah punya proyek sama Yesus punya proyek sudah selesai. Karena zaman Yesus berkarya 3,5 tahun. Zaman anak sudah selesai. Zaman Allah sudah selesai. Tapi ada zaman namanya ada zaman Roh Kudus. Saudara. Jadi karyanya adalah karya si Roh Kudus. Jadi gini, di dalam dirinya Allah itu berdiam seluruh kepenuhan dari Kristus. Sedangkan Kristus terpenuhi juga dengan kealahan
kesembuhan, hal-hal yang hebat yang luar biasa. Roh Kudus ini cuma melakukan. Zamannya Bapak sudah berlalu, zamannya anak sudah berlalu, tetapi zamannya Roh Kudus hari ini. Jadi di dalam dirinya Allah itu ada Yesus. Di dalam dirinya Yesus dipenuhi sama Allah. Ada dirinya Allah. Di dalam dirinya Allah, ada rohnya hadir yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus hari ini ada di dalam diri orang percaya, yaitu saudara saya. Pada waktu Allah menyembuhkan orang sakit, dia bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan sembuh total semuanya. Saudara, tahu tidak ada yang siapa? Roh Kudus yang nggak kelihatan, tapi dia ada. Dan Roh Kudus ini adanya di mana? Di ini. Allah Bapa. Dan Allah Bapa telah memenuhi kehidupan Yesus. Dan ada terima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat hidup. Tapi yang memenuhi semuanya, istilahnya biang mujizatnya, biang kesembuhannya, biang pertolongannya, itu Roh Kudus. Jadi kalau hari ini Pak, saya dapat berkat Pak, saya dapat mujizat Pak, dengar baik-baik. Tahu tidak siapa yang melakukan? Ini biang mujizatnya Roh Kudus. Yesus, enggak, udah selesai Yesus, maaf. Makanya Yesus bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Yang dia bisa lakukan, dia bisa lakukan juga. Kenapa? Karena di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang ada di dalam dirinya Allah. Di dalam diri saya ada Roh Kudus. Roh yang sama yang Yesus miliki juga. Karena dia biang mujizat, dia biang kesembuhan, dia biang pertolongan dalam hidup kita. Ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, saya tahu yakin masalah problem dalam hidup kita apapun juga selesai. Kenapa? Karena dia memberikan kemerdekaan. Jadi Allah punya roh yang sama dengan kita, yaitu Roh Kudus, yaitu adalah roh kebenaran. Nah, firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 8 ayat ke-32 dikatakan di sana, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Tidak lain, tidak bukan kebenaran yang saudara dan saya terima adalah Roh Kudus. Dia adalah roh kebenaran, dan yang hari ini ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka itu saya juga gak takut. Pak Andre tolong doain Pak, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, Anda bisa melakukan yang sama, yang persis dengan yang Yesus lakukan. Saya tinggal bilang, Roh Kudus berkaryalah. Karena memang dia mujizatnya dia, biar kesembuhan dia, biar pertolongan. Saya kalau ke ICU senang saya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Apa yang bisa kau lakukan? Bisa semuanya. Yang Yesus lakukan kau bisa lakukan. Apa yang tidak pernah mungkin terjadi, dimungkinkan sama Roh Kudus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang dituntun ada roh Allah di dalam hidupnya, tidak ada mustahil. Pak, saya percaya Pak, maaf, engkau harus hidupi kepercayaanmu. Iman itu harus dihidupkan. Dan iman bisa hidup itu karena Roh Kudus dalam hidup kita. Saya nggak menyangkal Yesus sampai kapanpun juga. Apakah karena saya orang Kristen? Karena Roh Kudus. Kalau saudara dan saya tidak menyangkal dia, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, memberikan sebuah keyakinan, memberikan sebuah iman, kepercayaan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Kalau ada orang yang bilang Yesus adalah Tuhan, itu dari Roh Kudus. Kalau saya tidak ada Roh Kudus, gak mungkin saya bisa bilang Yesus adalah Tuhan. Dengan khotbah belum tentu lo bisa bilang Yesus adalah Tuhan. Tapi karena Roh Kudus, kita bisa bilang Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, itu bukan karena khotbah Bapak Pendeta hebat, tapi karena siapa? Karena Roh Kudus. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan Yesus Tuhan selain Roh Kudus. Matius 12 ayat 31 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa, segala dosa dan hujatan manusia akan diampuni. Firman Tuhan bilang, dosamu hitam maupun merah seperti kirmisi,
Tuhan ampuni semuanya. Segala dosa dan hujatan akan manusia diampuni. Tetapi ada pengecualian. Tetapi hujatan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Semua dosa. Dosa apa aja Pak? Dosa semuanya. Dari dosa engkau lahir sampai engkau nanti mati secara borongan, firman Tuhan bilang akan diampuni. Tidak mungkin tidak. Dan hujatan kepada anak manusia dan kepada manusia itu juga akan diampuni. Tetapi kata firman Tuhan, hujatan terhadap Roh Kudus, yaitu menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Menghujat Yesus bagaimana Pak? Diampuni. 32-nya. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kalau menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apa yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus yang terutama, yang gak bisa dilakukan sama semua orang, adalah menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu gak bisa dilakukan sama siapapun juga. Pak, tolong Pak Andre, supaya suami saya mau ke gereja Pak. Pakai apa Pak? Minyak urapan Pak, air kehidupan Pak. Tolong Pak, ini gimana caranya Pak? Siapa yang bisa nolong? Pendeta? Gak bisa. Tapi dengan baik-baik. Ada satu pribadi yang selalu ada. Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita, bukan orang lain, bukan saya. Pak Andre, anak saya sakit Pak. Ibu sekarang di mana Bu? Saya di Australia. Wah gila, ya ampun, saya di Indonesia. Bagaimana nih Pak Andre? Pak Andre bisa datang nggak? Ya ilah Bu, yang benar aja Bu. Belum visanya Bu, terus belum rapid testnya, belum swabnya. Pas tiba-tiba saya pas COVID aja semuanya. Gimana Bu? Kapan Pak Andre bisa? Seminggu lagi penuh mati Pak. Maka itu ada Roh Kudus. Pekerjaan utama menyatakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup. Menentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, berarti menentang pekerjaan yang utama dari Roh Kudus, yaitu apa? Menyatakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau ada orang yang saya percaya sama Yesus, Pak Andre, saya mau dibaptis. Ngapain kamu percaya sama Yesus? Yesus itu nabi, Yesus itu sejarah, budaya. Yesus tidak pernah ada. Orang ini menghalangi pekerjaan Roh Kudus yang menentang Roh Kudus. Ini menghujat Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai ayat yang 4. Demikian kita mengenal Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, dengar baik-baik. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi gini, ada dua roh. Yang pertama, roh yang mengaku Yesus itu pasti adalah Roh Kudus, berasalnya dari Allah. Tapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus, dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa tidak berasal daripada Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Antikristus pekerjaannya cuma satu, menghalangi pekerjaan Roh Kudus, yaitu menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mengaku Yesus, oh jelas saya bukan antikristus. Tapi kalau saya tidak mengaku Yesus, antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat yang keempat, kamu berasal daripada Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam diri kamu, Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu, lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Berarti Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya lebih besar daripada semua roh yang boleh ada di dalam kehidupan saudara saya, termasuk roh-roh sakit penyakit, termasuk roh-roh kegagalan, kekurangan, kemiskinan, roh-roh apapun juga. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa sebab roh yang di dalam diri kamu lebih besar. Oleh karena siapa? Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan pernah takut, yang nanti bisa bangkit lagi. 2014, rumah sakit Tengkareng, orang mati bangkit lagi. Itu hasil di 2012 saya doa puasa setahun. Sampai juga mulai lagi Pak, ya ntar mulai lagi 2022. Tapi saya terlalu yakin, semua yang melakukan adalah Roh Kudus, bukan diri saya, tapi Roh Kudus dalam hidup kita. Efesus 3 ayat 20. Bagi dia yang dapat melakukan
jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Jadi gini, Allah, Yesus bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan dari yang kita pikirkan. Apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan hari ini terbatas semuanya. Tapi Tuhan bisa melampaui semua yang kita doakan dan yang kita pikirkan dalam hidup kita. Yang kita doakan apa? Pak, saya mau kesembuhan, Pak. Pak, saya mau mujizat, Pak. Pak, saya mau menikah, Pak. Pak, saya mau dapat pekerjaan, Pak. Pak, saya nggak dapat anak, Pak. Udah 12 tahun, 18 tahun menikah nggak dapat anak, Pak. Firman Tuhan bilang, Dia bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan. Yang ternyata, ini kuncinya, dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi gini, Tuhan bisa melakukan jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa. Ada kuasanya yang bergerak, yang bekerja di dalam siapa? Diri saudara saya. Jadi kuasa itu bergerak, tidak lain tidak bukan Roh Kudus dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus tinggal, diam di dalam kamu? Kata aslinya bukan diam, bukan stay, bukan diam di dalam kamu saja. No, tapi diam dan bekerja buat kamu. Jadi pada waktu Roh Kudus diam dalam hidup saudara dan saya hari ini, Dia bekerja. Usaha kita, Dia bikin diberkati. Sakit penyakit kita, Dia sembuhkan. Keterikatan kita, Dia membebasin. Tahu tidak saudara, yang bisa membebaskan saudara saya dari rokok atau narkotika, tidak lain tidak bukan Roh Kudus. Semuanya adalah karena apa? Karena Roh Kudus dalam hidup kita. Bisa berubah nggak? Berubah pasti. Tidak mungkin tidak berubah. Saudara saya pasti bisa berubah karena apa? Roh Kudus. Jangan sampai rokok berhenti karena kita sakit. Dikasih tahu sama dokter, tapi berhenti karena Roh Kudus. Dituntut sama Roh Kudus memampukan saudara saya, termasuk juga dengan hal-hal yang berbau seksual, terjebak dengan onani, masturbasi, take off dengan baik. Kapan itu? Pada waktu dituntun sama Roh Kudus. Saya pernah stop 1,5 tahun. Begitu lagi. 3 bulan gua puasa, 6 bulan gua puasa. Begitu lagi. Ikut konseling semuanya enggak membuahkan apa-apa. Ketika saudara saya dipimpin sama Roh Kudus, Dia juga bisa mengubah hidup saudara saya. Saya harus mengatakan itu.